Apa jadinya jika pesta tahun baru yang seharusnya penuh tawa malah membawa hubungan dua mahasiswa ke arah yang tak terduga? Sebuah malam yang diwarnai godaan, keputusan keliru, dan dampak besar yang harus mereka tanggung bersama. Jangan lewatkan cerita penuh emosi dan pembelajaran ini. Suasana malam itu begitu riuh di sebuah apartemen kecil tempat para mahasiswa mengadakan pesta tahun baru. Musik berdentum kencang, gelas-gelas plastik berserakan di meja, dan percakapan bercampur tawa terdengar di setiap sudut ruangan. Ratih, seorang mahasiswi cantik dengan senyumnya yang selalu memikat, berdiri di dekat meja makanan sambil memegang gelas yang hampir kosong. Roni, seorang mahasiswa dengan penampilan sederhana namun karismatik, mendekatinya dengan langkah sedikit goyah. Ratih, tos lagi dong buat resolusi kita tahun ini, ujarnya sambil mengangkat gelasnya yang berisi campuran minuman berwarna. Ratih terkekeh. Roni, ini udah gelas keberapa buat kamu? Jangan mabuk sebelum tengah malam. Namun, ia tetap mengangkat gelasnya, menimpali ajakan Roni. Gelas mereka beradu, dan tawa mereka bergabung dengan keramaian pesta. Waktu berlalu begitu cepat, dan gelas demi gelas terus terisi. Obrolan mereka semakin ringan, bercampur dengan sedikit goyangan tubuh mengikuti irama musik. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika efek alkohol mulai terasa pada keduanya. Ratih, yang biasanya anggun dan selalu menjaga sikap, mulai terlihat lebih santai. Pipinya merona, bukan karena riasan, tetapi akibat minuman yang perlahan mengambil alih kesadarannya. Roni, kamu harus janji nggak akan ngelakuin hal konyol malam ini, ucap Ratih sambil menunjuk wajah Roni dengan jari telunjuknya yang goyah. Roni tertawa kecil, lalu meneguk isi gelasnya hingga habis. Tenang aja, aku cuma ngurusin kamu malam ini. Aku yang akan pastikan kamu sampai ke kosan dengan selamat, jawabnya dengan nada setengah bercanda. Ratih tersenyum dan mengangguk, merasa percaya dengan janji itu. Namun, efek alkohol membuat langkah mereka semakin tidak teratur. Roni merasa kepalanya mulai berat, tetapi ia tahu bahwa tugasnya malam ini adalah memastikan Ratih sampai ke kosannya dengan aman. Ketika jam menunjukkan tengah malam, suara kembang api mulai terdengar di luar apartemen. Ratih dan Roni memutuskan untuk meninggalkan pesta. Dengan langkah yang tidak stabil, mereka berjalan menuju jalan besar untuk mencari transportasi. Roni, dunia ini kok kayak berputar, ya? Ratih tertawa kecil sambil memegang lengan Roni agar tidak jatuh. Roni, yang juga merasa efek alkohol, hanya bisa tersenyum. Mungkin kamu yang berputar, bukan dunianya. Balas Roni sambil membantu Ratih naik ke ojek yang mereka pesan. Selama perjalanan, Ratih bersandar pada bahu Roni, matanya mulai terpejam. Ia merasa nyaman meskipun tubuhnya mulai kehilangan kendali. Ron, jangan tinggalin aku malam ini, ya? Ucapnya pelan sebelum tertidur sejenak. Roni hanya mengangguk, meskipun dalam hati ia tidak yakin bisa menepati janjinya. Setibanya di kosan, Roni membantu Ratih masuk ke kamarnya. Ia mendudukkan Ratih di tepi tempat tidur sebelum mencari segelas air untuknya. Minum ini dulu biar kamu lebih tenang, kata Roni sambil memberikan gelas kepada Ratih yang setengah sadar. Ratih meminum air itu perlahan, lalu berbaring di tempat tidurnya. Roni melihat wajah Ratih yang terlihat begitu tenang, berbeda dari biasanya. Ia sendiri merasa tubuhnya semakin berat karena efek alkohol. Aku nggak bisa balik sekarang, Ratih. Aku terlalu lemas, ucap Roni sambil duduk di lantai dekat tempat tidur. Ratih hanya menatapnya sejenak sebelum memejamkan mata. Dalam keheningan kamar itu, suara napas mereka terdengar begitu jelas, menciptakan suasana yang tidak biasa. Roni merasa kantuknya semakin tak tertahankan. Ia menyandarkan tubuhnya pada sisi tempat tidur, tanpa sadar tertidur di sana. Ratih yang setengah sadar membuka matanya perlahan, melihat Roni yang begitu dekat dengannya. Roni, kamu nggak pulang? Tanyanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Roni yang masih setengah tidur menjawab dengan nada lemah, bentar aja, aku istirahat dulu di sini. Ratih tidak membalas, hanya menatap Roni dengan pandangan yang sulit diartikan. Waktu terasa melambat di kamar itu. Hembusan napas mereka seolah menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Dalam momen itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan, tetapi tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan. Berikut adalah lanjutan cerita dari paragraf Juni 10 dengan pengembangan lebih panjang dan mendetail. Waktu terus berjalan,
Tetapi suasana di dalam kamar terasa seperti berhenti. Roni yang tadinya hanya berniat untuk istirahat sejenak mulai merasa kantuknya semakin berat. Ia berbaring di lantai dengan posisi menghadap ke tempat tidur. Ratih yang masih setengah sadar membuka matanya, melihat Roni yang tampak lelah di lantai. "Roni, kenapa kamu tidur di lantai? Gak usah repot kayak gitu," ucap Ratih dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Roni mengangkat kepalanya, menatap Ratih yang kini duduk bersandar di bantal. "Aku gak apa-apa, Ratih. Aku cuma gak enak kalau aku..." Kalimatnya terhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Roni, kita udah dewasa. Kamu gak perlu merasa serba salah," ucap Ratih dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya, seolah mencoba meyakinkan. Ratih perlahan membenarkan letak rambutnya yang terurai berantakan sambil memandang Roni yang masih berada di lantai. Dalam keheningan malam, tatapan mereka bertemu seolah waktu melambat. "Roni, kenapa kamu kelihatan bingung?" tanya Ratih dengan nada ringan, tetapi ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Roni terdiam, mencoba menghindari tatapan Ratih yang begitu lembut. "Aku nggak tahu, Ratih. Aku cuma takut kita salah paham," jawabnya pelan, nyaris berbisik. Ratih tersenyum kecil, lalu berkata, "Salah paham apa? Kamu tahu aku selalu percaya sama kamu." Wajah Roni tampak memerah mendengar kata-kata itu. Dia berdiri perlahan, mendekati tempat tidur. "Ratih, aku cuma nggak mau kamu merasa nggak nyaman," ucapnya, tetapi gerakannya yang semakin dekat membuat suasana menjadi sulit dijelaskan. Ratih tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya seperti memberi sinyal yang tidak terucapkan. Roni duduk di tepi tempat tidur, menatap Ratih dengan ragu. "Ratih, aku rasa aku harus pergi sebelum semuanya menjadi lebih rumit," ucapnya dengan nada pelan, tetapi tidak ada pergerakan dari tubuhnya untuk meninggalkan kamar. Ratih hanya menatapnya, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Kalau itu yang kamu mau." Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar hembusan napas keduanya yang terasa berat. Dalam keheningan itu, jarak di antara mereka semakin memudar. Roni perlahan mendekat, hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Mata Ratih tidak lagi tertutup, tetapi ia tidak menunjukkan penolakan apapun. Momen itu, meski tidak ada kata yang terucap, terasa begitu penuh arti. Waktu terus berjalan hingga malam berlalu. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus tirai kamar Ratih, menerangi ruangan yang kini terasa berbeda. Ratih terbangun dengan kepala berat dan perasaan yang sulit dijelaskan. Di sebelahnya, Roni sudah duduk di lantai. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Ratih, aku minta maaf," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Ratih yang masih mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya hanya menatap Roni dengan pandangan kosong. "Roni, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi ini, nggak seharusnya terjadi," jawab Ratih akhirnya, suaranya bergetar. Roni mengangguk pelan, wajahnya terlihat semakin kacau. "Aku tahu, Ratih. Aku benar-benar nggak punya alasan. Tapi aku janji ini nggak akan terjadi lagi," ucap Roni dengan nada hampir putus asa. Hari itu, Ratih berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi pikirannya terus kembali ke kejadian malam itu. Ia merasa marah, kecewa, dan bingung pada saat yang bersamaan. "Kenapa aku bisa sampai seperti ini?" gumamnya sendiri di depan cermin. Namun, beberapa minggu kemudian, masalah baru muncul. Ratih menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ia mulai merasa lelah, mual, dan terlambat datang bulan. "Ini nggak mungkin," ucapnya dengan suara gemetar. Ratih mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk menemui Roni di kosannya. "Roni, aku harus bicara," ucapnya dengan nada tegas ketika bertemu Roni. Wajah Roni berubah pucat, seolah tahu apa yang akan dikatakan Ratih. "Aku rasa, aku hamil," ucap Ratih akhirnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Roni terdiam setelah mendengar ucapan Ratih. Wajahnya pucat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Ratih, kamu yakin? Maksudku, apa mungkin ini cuma terlambat biasa?" tanyanya dengan nada cemas, mencoba menyangkal kenyataan. Namun, Ratih menggeleng pelan, air mata masih mengalir di wajahnya. "Aku tahu tubuhku, Roni. Aku nggak pernah seperti ini sebelumnya," jawabnya tegas. Roni mengusap wajahnya dengan kedua tangan,
mencoba mengatur napas. Ratih, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku akan bertanggung jawab. Kita akan cari jalan keluar, ucapnya akhirnya, meski suaranya terdengar gemetar. Namun, Ratih tidak merasa terhibur oleh kata-kata itu. Roni, kamu pikir tanggung jawab itu cukup? Hidupku berubah total gara-gara malam itu. Teriaknya dengan nada yang penuh emosi. Meskipun marah, Ratih memutuskan untuk memberi Roni kesempatan menjelaskan rencananya. Mereka kembali ke kosan Roni untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kita harus bicara serius, Ron. Aku nggak bisa menghadapi ini sendirian, kata Ratih sambil duduk di kursi kecil di kamar Roni. Namun, suasana yang awalnya serius perlahan berubah. Roni, yang mencoba mendekat untuk menenangkan Ratih, secara tidak sadar menempatkan dirinya terlalu dekat. Ratih, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar peduli sama kamu, ucapnya dengan nada yang penuh penyesalan. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa sadar, keheningan di kamar itu kembali membawa mereka ke suasana yang sama seperti malam sebelumnya. Dalam momen tersebut, Ratih merasa hatinya campur aduk. Ia marah, bingung, tetapi juga merasa ada sisi dirinya yang tidak ingin menjauh dari Roni. Ketika Roni perlahan memegang tangannya, Ratih tidak menolak. Roni, kita nggak boleh terus-terusan begini, ucap Ratih dengan suara pelan. Tetapi ia tidak menjauh saat Roni semakin dekat. Aku tahu, Ratih. Tapi aku juga nggak bisa menghindar dari apa yang aku rasakan sekarang. Balas Roni dengan nada rendah. Momen itu kembali menciptakan situasi yang sulit dikendalikan. Dan sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ratih memutuskan untuk memastikan kondisinya. Hasil tes menunjukkan hal yang sudah ia curigai selama ini. Ratih benar-benar hamil. Dengan perasaan campur aduk, ia menemui Roni di kampus untuk memberitahu kabar tersebut. Roni, ini hasilnya. Aku hamil. Dan kita nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja lagi, katanya sambil menyerahkan kertas hasil tes kepada Roni. Roni terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Aku akan bicara dengan keluargaku. Kita akan selesaikan ini bersama, ucapnya dengan nada tegas. Meskipun takut, Ratih merasakan sedikit kelegaan mendengar tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Roni. Akhirnya, setelah berbagai diskusi panjang dengan keluarga, Roni dan Ratih memutuskan untuk menikah. Meskipun awalnya terasa seperti keputusan yang berat, keduanya mulai memahami bahwa ini adalah langkah terbaik untuk memperbaiki situasi. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Ratih, aku tahu semua ini nggak mudah. Tapi aku janji akan selalu ada buat kamu dan anak kita, ucap Roni sambil memegang tangan Ratih di hari pernikahan mereka. Ratih tersenyum kecil, meskipun matanya masih menyiratkan keraguan. Aku harap kita bisa memulai segalanya dari awal, Roni, jawabnya pelan. Meskipun pernikahan mereka dimulai dengan keadaan yang tidak terduga, keduanya berkomitmen untuk menghadapi masa depan bersama. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan tidak sadar dapat membawa konsekuensi besar yang mengubah hidup. Penting untuk selalu menjaga batasan dalam setiap situasi, karena satu malam kelalaian dapat meninggalkan tanggung jawab besar. Kesalahan memang bisa terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berani bertanggung jawab dan memperbaikinya.